Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 10 hektar lahan di Ogan Ilir terbakar dilalap api. Untuk mempercepat padamkan api, 2 helikopter pembom air dikerahkan. 2 orang ditemukan pingsan saat membersihkan sebuah sumur di Kabupaten Pali. Korban diduga menghirup gas beracun. Kerjasama polisi dan petani kelola lahan perkebunan hingga panen beragam jenis sayuran. Waspada dengan aksi pencurian motor meski diparkir dalam pagar rumah. Seorang pencuri di Palembang terekam kamera pengawas saat tengah mengangkat sepeda motor dari halaman rumah warga. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dengan peran yang berbeda. Seorang pria tampak membawa kabur sepeda motor dengan mengangkat keluar rumah. Pagar rumah yang tidak terkunci justru memudahkan pelaku beraksi. Peristiwa ini terjadi di rumah milik Arif Rahman yang berlokasi di Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada pekan lalu. Korban mengungkapkan pencurian itu terjadi saat selesai sholat subuh dan pelaku berjumlah 2 orang. 1 pelaku masuk halaman rumah, sementara 1 pelaku lainnya menunggu di depan pagar sambil mengamati situasi sekitar. Setelah sepeda motor diangkat sampai keluar pagar, pelaku pun merusak kunci kontak kemudian kabur. Orang tua korban yang pulang dari masjid bahkan sempat berpapasan dengan pelaku, namun tidak menyadari sepeda motor yang dikendarai pelaku milik anaknya. Ditengarai komplotan itu sebelumnya beraksi di lokasi yang tak jauh dari rumahnya. Karena modus yang serupa juga terjadi pada tetangga korban dengan ciri pelaku dan modus operandi yang sama. Sebelum itu, kejadian itu ada uang memang di belakang rumah nih. Duduk di atas motor, jaketnya hitam kan, pakai tutupan, memang main HP kayaknya. Kami tidak terlalu curiga ya karena ya di belakang ini kan uang begawe tukang kan. Mungkin kawannya nyemput kayak itu kan, itu kurang lebih. Pelakunya ada berapa orang Kak? Pelaku ada 2 uang yang ngambil. 1 nunggu di luar, 1-nya yang ngangkat motor. Pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku dapat segera tertangkap. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Warga Desa Talang Ubi Timur bersama polisi dari Polsek Talang Ubi mengubah lahan tidur menjadi lahan perkebunan. Lahan seluas 2,5 hektar kini panen beragam jenis sayuran, dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Panen telah tiba. Ya, lihat sayuran cabai dan tomat hijau ini sudah siap dipetik. Hal ini tentu membuat warga Desa Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi Pali bahagia. Lahan seluas 2,5 hektar ini kini telah menjadi perkebunan dan menguntungkan. Berbagai jenis tanaman dan buah-buahan ditanam di sini seperti kacang panjang, cabai, tomat, pisang, kangkung, dan terong. Sejumlah tanaman ini dirawat bersama oleh warga dan personil dari Polsek Talang Ubi. Panen dari warga Desa Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi ini akan dijual ke pasar dan sebagian lagi dibagikan kepada warga lain guna menarik minat untuk bercocok tanam. Warga mengaku senang karena kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan pangan di desa mereka. Ini tanaman kangkung, kacang, ada terong, ada juga cabai lah. Ini tujuan kita buka lahannya apa, Om? Ya untuk supaya berkembang. Jadi tanaman pangan itu supaya berkembang, supaya maju. Gitu. Untuk mendukung ketahanan pangan yang sesuai arahan Presiden ya? Iya Pak. Iya. Biasa kita penjualan ini sayuran ini kemana aja kita? Ya diangkut ke pasar Pak. Diharapkan dengan diubahnya lahan tidur jadi lahan produktif dapat menarik perhatian warga untuk kembali berkebun.
Kegiatan yang dilakukan Polsek Talang Ubi bersama warga ini sebagai bentuk dukungan terhadap program meningkatkan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir kembali terjadi. Akibatnya 10 hektar lahan terbakar dilalap api. Untuk mempercepat padamkan api, 2 helikopter pembom air dikerahkan. Kepulan asap abu-abu dan api terus memenuhi kawasan ini. Diperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 10 hektar. Kebakaran ini terjadi di Desa Ibul Besar, Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Untuk membantu memadamkan kebakaran ini, 2 helikopter pembom air milik BPBD Provinsi Sumatera Selatan dikerahkan ke lokasi. Pemadaman melalui udara untuk menjangkau lokasi yang sulit ditempuh melalui jalur darat. Untuk menanggulangi kebakaran, sejumlah Satgas Karhutla Ogan Ilir menurunkan 20 personil yang terdiri dari Manggal Agni, BPBD Ogan Ilir, dan TNI Polri. Hari ini kita pemadaman di Desa Ibul, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Vegetasi yang terbakar hari ini perumpung, belidang, dan beberapa di gelam lah. Hitungan kami kurang lebih 10 hektar lah yang sudah terbakar. Petugas menduga lahan sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan perkebunan baru. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai lebih dari 189 hektar dengan jumlah kejadian sebanyak 81 kali. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seekor ular sanca sepanjang 3,5 meter ditangkap petugas damkar di pekarangan rumah warga di Kabupaten Pali. Petugas sempat kesulitan karena saat ditangkap, ular terus menghindar hingga masuk ke sebuah kolam ikan. Diduga ular sanca berasal dari semak belukar yang ada di belakang rumah warga untuk mencari mangsa. Dengan menggunakan alat penjepit, petugas damkar berhasil menangkap ular sanca sepanjang 35 meter. Ular pertama ditemukan di sebuah kolam ikan milik warga di kawasan Jalan Rematas, Talang Ubi Timur, Kabupaten Pali pada Kamis siang. Penangkapan berlangsung menegangkan, apalagi ular seberat 18 kg itu sempat menggigit sarung tangan petugas damkar saat dimasukkan ke dalam karung. Keberadaan hewan melata itu bermula dari kecurigaan pemilik rumah bernama Tomo saat mendengar suara aneh dari balik tumpukan kayu di pekarangan rumahnya. Namun setelah tumpukan kayu disingkirkan, ternyata ditemukan seekor ular sanca. Temuan ular sanca ini pun dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pali. Rumah beliau itu ada air-airnya itu ada ular. Jadi tim kita langsung menuju ke sana dengan membawa peralatan yang memadai untuk mengevakuasi ular tersebut. Tidak lama dari itu, lebih kurang 5 sampai 15 menit telah berhasil kita mengamankan satu buah ular sanca yang panjangnya lebih kurang 3,5 meter. Ini ular itu ada di kantor kita, nanti akan kita lepaskan ke habitatnya. Diduga ular sanca berasal dari semak belukar yang ada di belakang rumah warga untuk mencari mangsa. Ular yang kini telah diamankan ke kantor Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Pali akan dilepas liarkan petugas ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Memperingati Maulid Nabi Muhammad, ratusan warga Palembang menggelar doa bersama. Kegiatan peringatan Maulid Nabi juga menampilkan iringan musik hadroh yang ditampilkan anak-anak. Melalui kegiatan ini diharapkan jadi jembatan untuk membangun kebersamaan, persaudaraan, dan kesatuan umat muslim di kota Palembang. Iringan musik hadroh yang dimainkan ini memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Muawanatul Mutakin, Palembang. Peringatan Maulid Nabi kali ini dihadiri oleh ratusan umat Islam. Di dalam masjid mereka menggelar doa bersama sembari melantunkan zikir dan salawat Nabi.
Peringatan Maulid Nabi kali ini mengundang seorang penceramah, yaitu Al-Habib Muhsin Bauftaim. Dalam ceramahnya, Muhsin Bauftaim mengajak umat muslim untuk meneladani Rasulullah dengan menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, umat muslim diwajibkan menjalankan syariat dan ajaran Rasulullah SAW. Kesempatan ini sebagai penceramah kita Al-Ustaz Al-Habib Muhsin Bauftaim LC, dan sedangkan untuk penceramah Abah Kori dan tim hadronya yaitu tim hadro Ulul Islam, Korinya Ustaz Bangun Saraya Eskom, Ustaz Nawawi, Ustaz Ma'ruf, Ustaz dan beberapa ustaz yang lainnya. Dengan tujuannya Pak? Tujuan kita, insya Allah kita dengan memperingati Maulid ini kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Melalui perayaan Informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.